Halo Kedan, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Tanpa mengurangi rasa duka cita, di video hari ini aku bakal menceritakan kronologis kejadian yang dialami sama seorang gadis yang harus menelan musibah pahit yang dia dapati dari seorang pacarnya sendiri yang akhirnya berakibat fatal. Selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kedan-kedan semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Jadi ini adalah kejadian yang sebenarnya baru-baru aja terjadi di Indonesia. Diberitakan sebelumnya ada seorang pria yang berasal dari Cidaun di Cianjur. Nah, si pria ini bertindak bengis pada gadis yang diduga menjadi pacarnya. Gadis itu bernama Indah Daniarti, dia berusia 22 tahun dan dia itu berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Nah, si Indah ini dia itu punya pacar. Pacarnya ini namanya Dede. Dede ini diketahui usianya sama si Indah, jaraknya itu lumayan jauh karena Dede ini berusia 32 tahun. Nah, si Dede ini, dia ini adalah warga kampung Kertajadi, kecamatan Cidaun, itu di Cianjur. Nah, si Dede inilah sebenarnya yang udah berbuat bengis sama si Indah Daniarti. Jadi, kejadian ini tuh berawal pada tanggal 1 Mei tahun 2021. Pada tanggal itu, tepatnya pada malam hari, si Dede ini datang berkunjung ke rumahnya si Indah. Setelah dia datang ke rumah itu, tapi dia ini nggak masuk. Mereka ini bertemu di teras rumahnya si Indah. Nah, di teras rumah si Indah itulah nggak lama antara Dede dan Indah, mereka ini terlibat cekcok alias lagi bertengkar. Mereka bertengkar nih panjang lebar ya kan. Ternyata alasan mereka bertengkar adalah si Dede ini ternyata cemburu sama si Indah. Diduga menurut Dede si Indah ini selingkuh gitu kan. Pokoknya intinya Dede itu nggak terima, dia merasa sakit hati dan Dede ini nggak mau hubungan antara dia dan pacarnya itu kandas. Yang akhirnya ngebuat cekcoknya mereka itu berujung naas. Dari hal itulah tiba-tiba si Dede ini tega nyiramin BBM berjenis Pertalite, itu dia siram ke seluruh tubuhnya si Indah ini. Dan gak lama ya kan, dia ini ngidupin korek api untuk ngebakar Indah Daniarti secara hidup-hidup gitu. Setelah itu api pun menyambar tubuhnya si cewek ini tubuhnya si Indah. Dan itu emang ngebakar dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Nah, faktanya nih, pada saat tubuh Indah terbakar hidup-hidup ya, si Dede ini ternyata sempat meluk Indah. Tapi setelah itu si Dede ini dia kabur karena dia takut kegep nih sama warga yang ada di situ. Gak lama kemudian akhirnya kejadian yang menimpa si Indah ini disadari sama tetangga yang ada di dekat rumahnya. Semua tetangga ini keluar dan mereka ini otomatis panik ngelihat kondisi Indah pada saat itu. Nah, dengan sigap tetangga si Indah ini langsunglah nolongin si Indah ini. Mereka ngebawa si Indah ini ke puskesmas terdekat gitu kan. Tapi setelah nyampe di puskesmas, si Indah ini dirujuk ke rumah sakit terdekat yang ada di situ. Dia dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit ya karena kalian tahu sendiri kondisi Indah ini mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya. Jadi emang dia ini ngalami luka yang benar-benar serius yang ngebuat dia tuh harus dirawat di rumah sakit. Si Indah ini akhirnya dirujuklah dia ke UGD di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang ada di Kota Bandung. Nah, waktu si Indah ini nyampe di rumah sakit, pada saat itu nyawa Indah ini sebenarnya masih tertolong. Sementara pacarnya yang gak ada otak itu ya kan, itu berstatus menjadi buron. Nah, kemudian kejadian yang menimpa si Indah ini dikabarinlah ke ayahnya si Indah yang bernama Bapak Ius. Dan setelah ayahnya Indah menerima kabar yang gak mengenakan itu ayahnya tuh langsung tergopoh-gopoh datang ke rumah sakit ngelihat anaknya. Dan dia tuh sebenarnya dari Tambak Udang tempat beliau itu bekerja. Otomatis nyampe di rumah sakit, beliau ini cuma bisa nangis abis-abisan meratapi nasib yang dialami anak kandungnya sendiri gitu. Jadi
Jadi si Indah ini dia itu adalah putri sulungnya Pak Ius. Jadi si Indah ini sebenarnya dalam hidupnya dia itu punya banyak mimpi. Nah, salah satunya Indah itu pengen kali ngebahagiain orang tuanya, ngebahagiain keluarganya, supaya keluarganya itu bisa bahagia. Tapi setelah kejadian yang menimpa si Indah ini, dia bernapas pun benar-benar harus berjuang gitu. Indah Daniarti, putri sulungnya Pak Ius ini dia itu selalu sigap nyari kerja dan mengais nafkah nih demi kedua adiknya supaya bisa lanjut sekolah. Setelah beberapa hari Indah dirawat di rumah sakit, ya kan, bisa kalian lihat sendiri dari fotonya kalau emang dia tuh mendapat luka serius dari apa yang udah pacarnya perbuat sama si Indah ini pada tanggal 1 Mei tahun 2021. Ya bisa dibilang luka bakarnya itu kurang lebih di atas 80% gitu. Indah ini terbaring lemah dengan kondisi wajahnya yang sudah gak lagi sama kayak sebelumnya gitu. Bibirnya membengkak, ya kan, dan pokoknya keadaan fisiknya itu gak normal lagi lah kayak sebelumnya. Ayahnya Indah ini, si Pak Ius, itu cuman bisa nangis ngelihat kondisi anaknya separah itu yang sedang terbaring sekarat di ruang ICU itu, ya kan. Nah, ditambah lagi ayahnya Indah ini teringat sama 2 orang anaknya lagi, yaitu adik dari si Indah yang lagi ada di rumah menunggu kakak mereka itu pulang. Dan juga ayahnya Indah ini, Pak Ius, dia bener-bener gak nyangka kalau pacarnya Indah itu bisa berbuat senekat itu sama anak gadisnya. Karena apa? Karena yang Pak Ius ini tahu pacarnya si Indah ini bener-bener laki-laki yang baik, laki-laki yang sopan gitu kan. Selama 2 kali si cowok ini bertamu di rumahnya si Indah, si Dede ini bener-bener sopan dan manis sekali lah pokoknya sama kedua orang tuanya si Indah ini. Tapi akhirnya ternyata Pak Ius ini tertipu dengan sikap manisnya yang sebenarnya adalah orang yang jahat gitu sama anaknya sendiri. Iya, pokoknya bener-bener kayak gak nyangka sih Pak Ius ini, soalnya di rumah kalau si cowoknya ini di rumah si Indah, dia itu sholat, numpang sholat gitu kan. Dia kalau pulang dari rumah Indah dia juga sungkem sama orang tuanya Indah gitu. Jadi emang bener-bener gak nyangka. Nah itulah ya kan, kita bener-bener gak tahu nih sifat orang itu kayak apa sebenarnya. Dan setelah kejadian itu, jadi orang tua Indah ini benar-benar butuh biaya yang besar untuk mengobati si Indah ini. Nah, perlu kalian ketahui lagi nih Pak Ius ini kan bekerja di tambak. Beliau ini bekerja setiap hari dari pagi hingga larut malam gitu kan. Nah, gaji beliau selama bekerja di tambak itu 1 bulan itu 1,5 juta rupiah. Bayangkan uang segitu ya kan untuk biaya operasi Indah, yang bahkan bisa dibilang operasinya itu nggak cukup 1 kali pastinya kan. Itu nggak mungkin cukup dengan uang segitu, karena operasi itu memakan uang yang lumayan banyak gitu. Sedangkan ibunya si Indah nih, yang tadinya tiap hari bekerja berjualan di kantin, akhirnya dia juga berhenti bekerja. Karena apa? Karena si ibunya ini ngejaga kedua adik Indah yang di rumah gitu. Nah, akibatnya karena si ibunya ini udah nggak bekerja lagi ya kan, otomatis pendapatan keluarganya Pak Ius juga turun drastis gitu. Tapi dipetik dari informasi penggalangan dana di suatu artikel nih. Nah, alhamdulillahnya nih, ayah si Indah ini, Pak Ius, mendapat donasi dari bantuan masyarakat Indonesia lebih dari 200 juta rupiah. Yang jelas uang itu untuk biaya pengobatan si Indah Daniarti ini Karena kalian tahu sendiri ya kan, tanpa operasi beruntun nih untuk nyembuhin si Indah ini akan terancam lumpuh dan buta seumur hidupnya. Gak hanya itu juga, bahkan yang pasti infeksi itu mengintai organ-organ yang ada di tubuh si Indah ini, yang ujung-ujungnya buat Indah ini gak bakal bisa bertahan hidup gitu. Nah, setelah si Indah ini menjalani perawatan selama 10 hari, sayangnya ternyata nyawa si Indah ini nggak bisa tertolong lagi Indah ini menghembuskan nafas terakhirnya itu pada tanggal 10 Mei 2021, tepatnya jam 12.30 malam. Akhirnya Indah Daniarti ini dimakamkanlah di tempat pemakaman umum
Kampung Puncak Bayuning di Cianjur pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021. Dan di hari yang sama pada saat Indah ini menghembuskan nafas terakhirnya, polisi dari unit Resmob Satreskrim Polres Cianjur akhirnya berhasil menangkap pacarnya si Indah yang bernama Dede ini yang sempat berstatus sebagai buron. Dia itu ditangkap di hutan Bali Gede, tempat persembunyiannya itu di situ. Jadi lokasi penangkapannya si Dede ini itu tuh perbatasan antara Cianjur dan Ciwidey di Bandung pada Senin siang tanggal 10 Mei tahun 2021. Setelah si Dede ini ditemukan di lokasi persembunyiannya ini, fakta yang ada ternyata wajah si Dede ini itu ngalami luka bakar juga. Karena diketahui si Dede ini sempat meluk si Indah waktu si Indah ini terbakar gitu. Nah, akibat perbuatannya si Dede ini ya kan, dia itu bakal dijerat pasal berlapis tentang ini. Dan si Dede ini yang jelas terancam hukuman seumur hidup di penjara. Nah, itu tadi kejadian malang yang menimpa putri sulungnya Pak Ius yang bernama Indah Daniarti, yang harus kehilangan nyawanya sendiri di tangan pacarnya dengan cara yang nggak wajar. Dan tanpa mengurangi rasa duka cita terhadap Indah Daniarti, mungkin ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil nih dari kejadian ini. Kita sebagai manusia nih bener-bener harus hati-hati, menaruh hati, salah letak bisa retak gitu kan. Karena ya kalian tahu sendiri gitu kan, kita juga nggak bisa nilai orang dari covernya. Kayak yang dialami sama Pak Ius, awalnya emang bener-bener Pak Ius tuh ngerasa si cowok ini orang baik. Dia sholat di rumah Pak Ius, dia sopan gitu kan, dia sungkem di tangan orang tuanya. Tapi yang ada di balik itu semua, dia justru berbuat keji sama anaknya Pak Ius yang berstatus sebagai pacar si Dede ini. Sakit hati nih karena cemburu ya kan, ya itu manusiawi. Tapi jangan jadikan rasa sakit hati kita itu dijadikan alasan untuk berbuat hal yang keji, termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan kita doakan ya semoga almarhumah Indah Daniarti ini itu tenang di alam sana. Kita doakan juga semoga si Dede ini dapat balasan hukuman yang setimpal atas apa yang udah dia perbuat sama pacarnya sendiri. Dan pokoknya semoga nggak ada lagi lah kejadian yang sama kayak ini di Indah-Indah lainnya gitu. Oke, buat semua ke dan kedan yang udah nonton video hari ini, mau lihat kalau ada yang kurang dari video ini, aku minta maaf. Kalian boleh koreksi di kolom komentar. Atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku berikutnya, kalian juga boleh komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada update terbaru dari channel Okezen.